Halo, selamat datang di Simple IELTS. Pertama, sebelum masuk ke penjelasan mengenai IELTS Listening Multiple Choice Question, tolong subscribe, nyalain notificationsnya, like, comment, dan share video ini ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai IELTS Listening Section, khususnya Multiple Choice Question. Dalam sesi ini, teman-teman akan mempelajari apa yang dimaksud dengan multiple choice question dalam IELTS listening section, kemudian mempelajari strategi-strategi untuk menjawab jenis pertanyaan ini, kemudian ketiga, kita latihan soal mengenai multiple choice question. Oke, pertama, apa yang dimaksud dengan multiple choice question dalam IELTS listening section? Jadi, multiple choice question adalah pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban dan salah satunya itu adalah jawaban yang benar. Jadi intinya multiple choice question ini seperti pilihan ganda yang teman-teman sering jumpai selama ini ya, seperti itu. Kemudian contoh soalnya seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini ya. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. Oke, jadi intinya adalah ada percakapan antara dua orang gitu ya. Kemudian di dalam percakapan tersebut tentunya ada jawabannya nih dari pertanyaan ini, seperti itu. Lalu gimana? Apa aja nih strateginya? Jadi strategi yang pertama adalah do active listening. Maksudnya apa? Ketika teman-teman ngerjain soalnya, tandai atau berikan garis bawah pada kata-kata kunci. Contohnya apa? George, lobby, dan library ya. Gitu. Kemudian ketika teman-teman harus ekstra fokus ketika si speaker ini berbicara mengenai kata-kata yang digaris bawahi atau yang kita tandai. Karena di situ tuh normally kita temukan jawabannya. Kemudian apalagi ketika teman-teman mendengar informasi yang spesifik, contohnya nama ya, kayak George, atau places, lobby, library, dan angka gitu ya misalnya kalau ada. Itu ekstra fokus tuh, karena di situ biasanya jawabannya ada di situ. Oke, kemudian beware of distractors atau distraksi. Distractors can be words spoken before or after the answer and they appear on the multiple choice. Maksudnya apa? Kayak gini contohnya. Jadi transkrip dari percakapan tadi antara George dan Nina. Nah, kemudian di percakapan itu kan tadi si George bilang ada Spanish music. Kemudian berikutnya Nina bilang ada grup Guittarini. Nah, ini bisa jadi distraksi. Kenapa? Karena di option A itu ada pilihan a group playing music. Jadi seakan-akan itulah jawabannya ya, a group playing music. Karena si George bilang Spanish music dan Nina bilang grup Guittarini. Padahal itu bukan jawabannya. Kenapa? Karena belum ada informasi bahwa mereka itu bilang si George melihat ada a group playing music gitu. Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah contoh dari distraksi yang dapat menuntun kita untuk menjawab A, padahal itu jawaban yang salah. Oleh karena itu hati-hati terhadap distraksi ya. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah beware of synonyms and paraphrases. Synonyms itu artinya kata-kata yang artinya sama dengan kata-kata di soal, tapi kata-kata yang tulisannya berbeda dengan kata yang ada di soal, tapi artinya sama. Paraphrases tuh ya kurang lebih sama juga. Serangkaian kata-kata yang artinya beda dari kata-kata yang ada di soal, tapi intinya sama meaningnya.
Nah, maksud dari beware of synonyms and paraphrases adalah the question and the words coming out of the speaker's mouth may be different, but they may have the same meaning that leads to the answer. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya pembicara dan kata-kata yang ada di soal itu bisa jadi berbeda, tapi bisa jadi mereka artinya sama. Nah, itu dapat berujung pada jawabannya, kayak gitu ya. Contohnya gini, si George dia kan bilang, they're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library. Jadi bisa dibilang bahwa ini tuh jawabannya gitu ya. Si George berarti kan melihat they had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library. Berarti bisa dibilang bahwa si George melihat apa di lobby library? Melihat video tentang festival. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke poin nomor 2, beware of distractors. They play fantastic instruments kan? Nah, itu adalah contoh lain dari distraksi. Kenapa? Karena di poin B itu ada jawaban display of instruments, tapi memang betul bahwa si grup gitar ini kan memainkan instrumen-instrumen ya, flutes and all kind drums, flutes and all kinds of guitars. Tapi penampilan pertunjukannya itu enggak di lobby library gitu. Berarti jawabannya yang B itu salah. Oke, jadi itu adalah penjelasan saya mengenai strategi-strategi dalam menjawab IELTS listening section, khususnya multiple choice question. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain notificationsnya, like, comment, dan share.